BUMD, kalau di daerah, BUMD bisa berperan, sehingga tadi itu tidak akan menjadi masalah. Nah, itulah menjadi cadangan pangan nasional. Cadangan pangan daerah yang akhirnya menjadi cadangan pangan nasional. Nah, di tingkat nasional, saya sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, mengusulkan supaya BUMN ini kan banyak juga yang memiliki lahan terlantar, khususnya PTPN yang terlantar. Bisa terlantar karena memang produktivitas komoditasnya yang sudah tidak baik. Yang kedua, juga kadang-kadang ada replanting yang nganggur sementara. Nah, ini ratusan bahkan ribuan hektar. Nah, kalau ini bisa ditugaskan oleh pemerintah untuk cadangan pangan, khususnya yang sekarang impor, kedelai dan jagung. Dan saya sudah nyoba dulu, Pak. Saya bisa ngomong begini, karena saya dulu pernah kerjasama dengan BUMN, kemudian dengan PTPN 3, untuk menanam jagung dan kedelai. Ya tentunya pasti harus dipetakan, daerah mana cocok, tidak, dan sebagainya. Pasti teknisnya begitu ya. Komoditasnya, jadi disesuaikan. Nah, kalau ini bisa kita dorong, saya kira persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana tidak mengandalkan petani yang harus produktivitasnya dikejar. Bahkan petani barangkali sekarang kan menurut undang-undang juga bebas memilih pangan yang nilai ekonominya tinggi. Nah, kalau nilai ekonominya tinggi bisa saja yang sesuai dengan situasi di sana. Jadi barangkali kalau di tingkat pusat BUMN, di tingkat daerah BUMD tadi, Prof, kemudian bagaimana masyarakat, terutama milenial ini kita dorong masuk ke pertanian, sehingga lahan-lahan pertanian ini bisa berkelanjutan. Barangkali begitu sebagai tambahan, mungkin nanti kalau ada diskusi lagi. Terima kasih banyak. Saya nimbrung ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarto, masukan-masukan yang sangat menarik ya, Prof. Maman ya, dapat memperkaya. Iya, terima kasih banyak. Pengetahuan kita. Kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Silakan bagi yang mau bertanya atau mengemukakan pendapat. Silakan. Boleh dari Palu. Oh, silakan Pak Nur Sangaji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Sangaji dari Palu, dari Universitas Tadulako, di Fakultas Pertanian. Saya berterima kasih besar sekali dengan acara ini karena banyak informasi baru yang saya dapat. Wah, saya tidak pernah membayangkan kalau kita bicara tentang Rasulullah dan pengalaman-pengalaman di zaman Nabi itu seperti isinya ceramah-ceramah biasa saja. Ini luar biasa, sesuatu yang baru bagi saya. Kemudian ya karena selain dosen saya juga khutbah juga. Jadi ini namanya benar-benar Muhammad ya. Saya ingin kasih tahu bahwa sebelum menjadi dosen, saya itu pernah menjadi asisten manajer perkebunan kelapa sawit. Yang sekarang sudah bertobat karena saya pikir kelapa sawit sudah harus berhenti untuk di Indonesia. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Maman ini mirip dengan PIR, ya pola PIR ya, perkebunan inti rakyat begitu ya. Yang ada kebun intinya, kemudian ada kebun plasmanya. Jadi punya rakyat itu adalah yang plasmanya, terus ada punya perusahaan itu adalah yang intinya. Sehingga kalau kita analogikan, maka intinya sekarang ini adalah punya negara yang diusulkan itu. Saya kira saya telah lama bekerja di bidang itu, tapi tidak ada pernah berpikir untuk mentransformasikan cara berpikir itu kepada Pemda. Jadi ini hal yang sangat baik. Besok saya akan bicara juga berkaitan dengan ini dan saya mengintrodusir gagasan ini. Alhamdulillah karena saya juga ikut membuat perencanaan-perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah ini, termasuk kajian lingkungan hidup strategis. Maka poin ini saya akan mencoba untuk mendorong kepada pemerintah daerah. Itu ya. Yang kedua, saya kira telah lama juga kita mendorong pemerintah daerah itu punya lahan, land bank ya, yang kami di
Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu itu merasakan luar biasa pentingnya itu ketika kami mengalami bencana besar pada 28 September 2018 kemarin itu. Betapa pentingnya. Jadi sangat relevan dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini. Nanti selanjutnya baru kita berpikir tentang kalau itu dia menjadi inti, bagaimana pola kerjanya, hubungan dengan petaninya, mereka bagaimana dan seterusnya. Karena kan ada mental di kita, masyarakat, kalau segala sesuatu itu dia menjadi milik negara, lalu orang bekerjanya setengah-setengah, karena wah itu kan punya negara juga itu. Bisa berkaitan dengan mentality ya, yang juga harus menjadi perhatian bersama, begitu ya. Mendorong atau menggabungkan juga dengan perusahaan daerah itu juga poin tersendiri yang sangat baik sekali untuk dipikirkan secara bersama. Saya kira ide ini kita gulirkan bersama-sama sehingga dia menjadi satu gerakan nasional, menjadi berbeda sedikit karena dorongan kekuatannya dari aspek religi, bahwa Rasulullah memberi contoh itu. Kebetulan ini di bulan Ramadan, jadi baik sekali ya, menurut saya baik sekali. Saya kira saya tidak bertanya, saya memberikan kompilasi saja, memberikan pengalaman sharing saja. Mudah-mudahan terbangun, dan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara yang memberikan kesempatan. Salam dari Kota Palu, dari Lembah Palu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Sangaji masukannya dan semangatnya untuk mengintrodusir gagasan Bapak ya, PIR ini ke Pemda. Mudah-mudahan doa kami lancar ya Pak ya. Gagasan Bapak ke Pemda di Palu ya, Sulawesi Tengah. Baik, ini masukan-masukan yang baik sekali ya Prof. Maman ya. Ya Bu, terima kasih banyak, saya juga jadi senang sekali. Jadi lebih banyak wawasan kita. Kita lanjut berikut, mungkin ada yang lain, masih ada waktu, kita punya waktu masih ada, silahkan. Bagi yang mau memberikan masukan, gagasan, ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Saya mungkin Bu mau bertanya saya. Oh, silakan Pak Ahmad Jelani, UIN ya? Iya betul. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Nih saya di sini masih junior Pak Ibu sekalian. Kebetulan saya dosen di agribisnis untuk studi Islamnya, untuk studi Islam. Ini menarik sekali penjelasan Prof. Maman, beliau luar biasa menjelaskan atau mendaratkan konsep-konsep ilahiyah yang dibawa Rasulullah melalui surah Nabawiyah menuju konsep yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat ini. Mudah-mudahan kita harapkan dorongan dari Pak Nur Sangaji juga luar biasa tadi, ini harus digerakkan nasional nih, harus dibuat gerakan nasional untuk bisa mendaratkan ide yang dibawa oleh Prof. Maman ini. Namun ada pertanyaan nih Pak Prof. Dr. Maman, kan saya baca di koran tentang usulan Presiden menjual tanah negara untuk membangun ibu kota gitu. Nah, apakah dalam konsep Sirah Nabawiyah juga diperbolehkan sebuah negara menjual lahannya ke pihak swasta gitu Pak? Tadi kan dijelaskan kalau di Sirah itu kan Rasul juga melakukan kerjasama dengan Yahudi untuk mengelola suatu lahan gitu kan? Itu kan kerjasama ya, bukan jual beli. Nah, apakah ini ada perbedaan? Apakah boleh dijual belikan atau hanya sebatas pengelolaan saja gitu Pak? Baik, waduh. Baik, terima kasih banyak nih. Baik, yang kedua ini Bu, satu lagi. Cukup. Satu lagi terkait dengan ini, kan suka ada kasus di negeri kita itu bagaimana negara itu membeli lahan rakyat untuk membuat pasum gitu. Nah, bagaimana Islam mengatur negara ketika ingin membeli lahan itu, apakah boleh dipaksa dengan aturan dan regulasi bahwa rakyat harus mau menjual lahannya untuk fasilitas umum yang dibangun oleh negara, apakah itu tol atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Jelani atas pertanyaannya. Ini pertanyaan Prof. Maman. Oke. Baik. Monggo Pak Prof dijawab. Yang pertama terkait menjual tanah negara untuk membangun
membangun ibu kota, ya. Ya. Oke, jual tanah negara ke swasta ya Pak Jailani ya. Nah, itu berat. Silakan Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Jailani. Saya akan jawab dengan sirah juga ya kalau begitu gitu ya. Jadi tadi ya ketika Umar bin Khattab ini memperoleh lahan subur di seputar Sungai Efrat tadi ya, ada Aswad, kemudian beliau juga memperoleh lahan di Syam. Karena sebagaimana kita ketahui, begitu Nabi meninggal dunia, kepemimpinan itu kan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan seterusnya begitu ya. Ini wilayah keluar. Semakin meluas, sudah masuk ke wilayah Syam, masuk ke wilayah Persia, bahkan seluruh bekas Persia itu jatuh kepada kaum muslimin. Salah satunya lahan subur yang ada di seputar Sungai Efrat gitu ya, yang disebut dengan Aswad. Orang Arab menyebut Aswad itu saking suburnya gitu ya, tanah hitam seperti itu katanya. Nah kemudian tadi Umar, banyak hal yang usul kepada Umar saat itu. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa tanah ini tidak dibagikan saja? Toh Rasul juga pernah membagikan kan tanah yang tadi yang saya katakan di Al-Katibah, tadi kan pernah dibagikan oleh Rasul gitu ya. Nah, tetapi Umar tidak mau menerima gagasan itu. Kata Umar bin Khattab, wahai kaum muslimin, perlu Anda ketahui, seorang pemimpin yang baik itu bukan hanya yang mampu menghasilkan kesejahteraan bagi generasi yang ada pada masanya, tapi tatap ke depan. Kata Umar seperti nanti digambarkan oleh beliau, kalau lahan ini dibagikan kepada rakyat, kira-kira jadi tanah milik individu, akan muncul tuan tanah yang susah nanti dikendalikan, seperti raja-raja kecil kalau bahasa kitanya seperti itu. Maka Umar menolak. Tidak. Tetap itu lahan itu dimiliki oleh negara. Bahkan tadi yang saya katakan, ada lahan yang pernah diberikan kepada satu keluarga oleh Umar ditarik kembali dengan kompensasi yang beliau berikan tadi, yaitu 80 dinar emas gitu ya. Berarti di sini yang namanya lahan itu betul-betul harus utuh. Kalau saya melihat keberadaan sebuah negara itu tatkala lahannya itu utuh. Tapi kalau hanya dikontrol oleh pihak asing, waduh, saya tidak bisa memperkirakan ya, ini sangat riskan bagi masa depan kita. Kalau saya berdasarkan pendekatan sirah, lebih bagus tidak terjadi itu menjual lahan ke swasta itu. Mendingan lahan itu tetap milik negara, dikelola. Kalau ada kerjasama dengan pihak lain, selama itu menguntungkan kedua pihak, is oke. Katakanlah misalnya dalam kasus Fadak dan Wadil Qura tadi yang ada di seputar Khaybar, Rasulullah SAW menggarap ya bekerja sama dengan Yahudi. Itu pun dengan kontrol yang sangat kuat begitu ya. Nah, begitu Yahudi itu dianggap tidak lagi bagus gitu ya kerjasamanya, itu dihentikan oleh setelah masa Umar. Artinya kerjasama dengan pihak lain oke, dengan catatan saling menguntungkan. Kemudian kalau diserahkan kepada pihak lain, barangkali itu yang perlu kita pertanyakan bersama. Sebagai warga negara kan boleh kita mengusulkan, sebaiknya tidak demikian berdasarkan pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab begitu ya. Yang kedua, kalau soal pasos-pasum itu pernah juga dilakukan oleh Umar. Saat itu Umar mendapatkan unta yang sangat banyak ya dari dikatakan al-ibil as-sadaqah, unta as-sadaqah itu sangat banyak. Ya kalau unta masa mau disimpan di emper masjid kan nggak mungkin kan begitu ya. Nah Umar menyiapkan tempat pengangonan apa ya kalau gitu tuh, tempat penampungan lah, tempat kandang-kandang gitu ya. Nah diambil dari lahan milik umum. Nah, padahal lahan milik umum itu seharusnya jadi milik umum kan, tidak boleh dikuasai oleh negara. Maaf, tidak boleh jadi milik seseorang. Tapi dalam hal ini oleh Umar dijadikan sebagai tempat untuk pemeliharaan sapi-sapi tadi, gitu ya. Sapi dan unta tadi. Jadi untuk pasos dan pasum, saya kira selama untuk kepentingan rakyat dalam kata yang sesungguhnya itu masih diperbolehkan dengan tentu saja tidak ada pihak yang dirugikan dan kedaulatan negara masih tetap utuh atas lahan tersebut. Itu barangkali yang bisa saya jawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Prof. Pak Ahmad Jailani sudah dikupas. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dikupas tuntas oleh Prof. Maman dengan sirah nabawiyah ya, di situ ya.
Baik, Bapak Ibu, masih bisa kita diskusi lagi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau mengemukakan pendapat, masih ada kesempatan kita 5-10 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu. Oh, Pak Nur mau lagi? Oh, enggak. Ya, kalau tidak ada, Tidak ada. kalau Pak, tidak ada, ya, ingin baik. lagi masuk di aspek keterlibatan milenial tadi ya. Oh, yang Jadi kita dikemukakan, iya, keterlibatan milenial yang dikemukakan oleh Pak Sutarto ya. ya, Iya. kaum milenial ini memang harus didorong bersama-sama untuk supaya mereka masuk ke dunia pertanian. Kan salah satu problem kita di dunia pertanian ini adalah aging farmer. Betul. Itu adalah petani tua gitu ya. Nah, saya punya pengalaman membawa mahasiswa saya satu kelas jumlah hampir sekitar 60-an orang begitu, langsung mereka dibawa ke daerah pertanian di salah satu kabupaten di sini, Kabupaten Sigi yang kena juga bencana besar kemarin itu, hancur sekarang dia punya irigasinya. Lalu bertemu dengan petani yang ada di situ. Jadi petani itu punya lahan sekitar 1 hektar kurang, gitu. Lalu saya tanyakan kepada petani itu, ini lahan kamu? Dia bilang, bukan, ini saya sewa. Sewanya berapa? Sewanya 50 juta per 2 tahun. Menyebutkan kata 50 juta itu mahasiswa kaget dan mereka merasa, oh besar sekali kok petani bisa menyewa lahan dengan harga begitu besar. Begitu. Lalu saya tanyakan kepada petani, jadi bagaimana caranya Bapak membayar kembali dan bagaimana sudah sekarang statusnya? Dia bilang dalam waktu kurang dari 1 tahun, 50 juta itu sudah lunas dengan kelebihannya. Dan pada saat itu mahasiswa itu mereka kaget luar biasa dan mereka merasa bahwa ternyata dunia pertanian juga memberikan harapan yang sangat besar seperti begitu. Jadi poin saya adalah mendorong kepada anak-anak ini untuk memberikan contoh itu kan. Saya dapat cerita dari Gubernur Jawa Barat dulu, perbedaan antara Jerman Barat dengan Sulawesi Barat dengan Jawa Barat dan sebagainya itu di milenial ini. Jadi anak-anak petani Jerman itu oleh orang tuanya suruh sekolahlah baik-baik, pulang garap lahan bapakmu supaya menjadi lebih hebat. Dan petani kita bilang kepada anaknya, sekolahlah kamu dan setelah itu jangan berpikir jadi petani supaya tidak susah seperti bapak. Saya kira ini harus kita Betul sekali, Pak. ya. Dan yang terakhir, penyelamatan terhadap lahan. Jadi alih fungsi lahan ini adalah poin yang sangat penting. Saya menemani salah satu bupati kami, Bupati Buol ini, sampai ke Kementerian ATR. Itu berhadapan dengan pengusaha yang sedang mau buka perkebunan kelapa sawit, gitu ya. Tapi kemudian mereka mengambil lahan di upland yang di bawahnya itu ada irigasi besar yang sebelumnya itu dibangun dengan biaya miliaran. Jadi bisa dibayangkan begitu cara berpikir kita yang sedang terjadi di bangsa ini. Jadi dorongan yang dibawa oleh Pak Prof. Maman ini saya kira menjadi salah satu penyelamat bagi kita untuk melindungi lahan-lahan kita yang produktif, yang juga terutama lahan-lahan kehutanan ya. Agak ngeri juga saya dengar kemarin Presiden memerintahkan untuk buka sawah baru besar-besaran itu ya. Karena kita di dunia pertanian ini kan berprinsip bahwa forest is a mother of agriculture. Jadi hutan itu adalah ibu pertanian. Jadi kalau hutan juga dihancurkan, maka pertanian kita juga hancur itu. Jadi saya senang sekali mendorong sama-sama spirit untuk makanan anak-anak kita ke depan. Seperti yang disebutkan Prof. Aman tadi, Umar bin Khattab. Allah. Masya Allah. Ini pukul 14. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu kalau yang mau menyampaikan. Oh, monggo Pak Tarto, monggo silakan. Ya. Sedikit aja ini. Yang pertama, saya kira Profesor Maman, hal ini barangkali kalau penceramah kita itu bisa memahami dan diberikan bekal seperti ini, saya kira sangat baik. Karena mati hidupnya bangsa itu ada di pertanian dan khususnya di pangan.
Ini saya kira bisa lebih disosialisasikan. Yang kedua, barangkali ini yang saya masih berpikir. Selama ini sering, mohon maaf tadi Pak Nasrul ya, kaitannya dengan plasma inti. Atau mungkin kita membangun BUMD dengan rakyatnya. Kalau sepanjang rakyat tidak ikut memiliki hulu sampai hilirnya, artinya di hilirnya pun harus ikut menguasai. Takut saya mereka itu hanya seperti buruh pabrik, menghasilkan hasilnya, tapi habis itu setelah hasil primernya, setelah itu diolah dan seterusnya kita tidak tahu petaninya. Barangkali ini yang, adakah sesuatu mungkin hukum Islam yang bisa mendorong bahwa bagaimana ini supaya jangan rakyat itu hanya sebagai buruh gitu. Kalau itu kan hanya mirip buruh, hanya memproduksi bahan baku. Tapi kalau dia ikut memiliki sampai dengan pabriknya, kan sawit itu problemnya menurut saya juga seperti itu. Yang petani sawit itu ya tetap aja pendapatannya ya segitu-segitu saja. Kaya ya pastinya gitu, tambah kaya. Ini jangan sampai negaranya yang tambah kaya, tapi rakyatnya juga tetap miskin. Nah ini bagaimana ini menggandengkan? Mungkin ada sesuatu yang saya karena kedangkalan pengetahuan saya, ini mungkin Profesor Maman bisa. Terima kasih banyak, Prof. Baik, silakan Prof. Jadi ada masukan yang menarik lagi dari Pak Tarto. Memang benar kalau agribisnis kita mestinya dari hulu sampai hilir. Nah, kalau PIR tadi memang hanya kesannya petani hanya jadi buruh ya. Selama ini memang yang margin keuntungan, margin terbesar itu bukan di petani. Kemarin juga saya mengikuti diskusi di hari Sabtu yang dilakukan oleh Pantu Tani Indonesia, dan di situ terlihat bahwa petani kita itu mendapatkan pendapatan yang sangat kecil dibandingkan dengan para pengusaha yang lainnya. Itu yang diberikan contoh ya, contoh jagung manis dari petani 1 bonggol Rp1.000, sementara di swalayan 1 bonggol itu Rp11.000. Itu contoh yang sangat sederhana dan membuat ya gitu ya. Silakan Prof Maman dikomentarin, Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Tarto. Aduh, subhanallah, saya senang banget. Biasanya ketemu Pak Tarto itu di grup, gitu ngobrol-ngobrol, begitu ya. Sekarang ketemu. Begini, jadi penekanannya bukan kepada pola inti plasma. Kalau yang berdasarkan surah itu al-musaqah. Ada keseimbangan antara si pemilik lahan dengan penggarap itu. Kalau dalam contoh yang dilakukan oleh Rasul tadi, beliau ini kan punya lahan milik negara tentu saja begitu ya. Nah, kemudian ada orang-orang Yahudi yang memang dia sangat pandai bertani. Maka beliau melakukan kemitraan. Kemitraan itu begini polanya. Petani itu sebagai penggarap, bahasa Arabnya al-musaqah itu sebagai penyiram. Ya penyiram dalam arti kata luas, dia penggarap lah kira-kira. Kemudian biayanya sepenuhnya dari pihak negara. Si petani betul-betul hanya sebagai penggarap. Kemudian di situ ada skim bagi hasil. Bagi hasil itu dalam konteks Khaybar itu 50-50, 50% untuk Muhammad sebagai kepala negara dan 50% lagi untuk Yahudi. Tetapi para ulama gitu mencoba mengelaborasi tidak harus 50-50. Yang penting dalam konsep al-musaqah itu ada kesepakatan saja antara pemilik lahan dengan penggarap. Nah, jadi kelihatannya ini dari hulu, sampai produk akhir kelihatannya begitu, ya. Sampai produk itu dijual ke pasar. Nah, yang dihitung itu di situ katakanlah begitu panen, kemudian ditimbang panennya itu mendapatkan berapa ton, kira-kira. Nah, separuh untuk si penggarap tadi, separuh untuk Nabi SAW sebagai kepala negara. Nah, justru di situ munculnya insiden tadi yang si Yahudi ini mencoba ingin menyuap Abdullah bin Rawahah untuk mengatakan jangan dilaporkan sepenuhnya kepada Muhammad. Kira-kira begitu.
Nah, jadi saya melihat bukan hanya sebagai tenaga kerja. Kalau sebagai tenaga kerja, wah ini nanti tidak akan pernah sejahtera. Tapi kalau tadi misalnya dalam konsep al-musaqqah, kemitraan seperti itu, si petaninya akan sejahtera, gitu. Sehingga akan terdorong sedemikian rupa untuk bekerja produktif, sungguh-sungguh, karena dia akan mendapatkan hasil yang maksimal tadi, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya lihat. Tapi mengenai detail teknis, saya ingin tahu nanti kalau Pak Sanghaji nanti penelitian begitu ya. Karena Pak Sanghaji kan kita pernah sama-sama kuliah di IPB dulu kan, gitu ya. Begitu ya. Nah, saya ingin tahu detail teknisnya karena kadang-kadang kelemahannya itu si dosen ini main literatur, baca buku gitu. Kalau untuk ke technically ini memang terus terang gitu ya. Jadi memang ini sangat menarik kalau nanti ada masalah teknis. Saya ingin tahu persis kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Sanghaji, Bu Nani terima kasih banyak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik sebenarnya diskusi siang ini. Sayang waktunya saya hanya setting untuk 1 jam ya. Insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi lain ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 10 menit. Saya pikir waktu kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kesediaan Bapak Ibu hadir di sini sebagai partisipan, baik sebagai pemberi saran, Pak Tarto, Prof. Mas Mansur, Pak Nur, dan yang lainnya yang sudah menyampaikan gagasan ataupun pertanyaan. Semua sudah saya catat di sini. Insya Allah saya akan buat dalam satu laporan diskusi kita hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang ini bermanfaat. Sirah Nabawiyah bisa kita tegakkan. Kita dukung Prof. Maman agar terima kasih banyak. Agar petani kita bisa sejahtera, pertanian kita bisa lebih maju. Karena saya juga penanggung jawab pengampu mata kuliah pembangunan pertanian ya, Prof. Maman, ini juga sangat menarik. Nanti kita ceritakan lebih dalam. Ibu terima kasih sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya. Mari kita tutup diskusi siang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Maman, terima kasih banyak ya Prof. Maman, Pak Tarto, lagi Pak Mansur. Mangga Bapak Ibu silakan mau meninggalkan grup ini silakan. Tapi kalau masih mau berdiskusi lagi silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Prof, sampai jumpa Prof. Insya Allah. Jumpa. Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Mas Tarto. Baik, Assalamualaikum. Meninggalkan. Bu Rizky. Ya Ibu. Izin Bu. Bu Nina direkam nggak sih Bu Nina? Saya juga rekam, tapi tadi karena Bu Nina bilang sudah rekam, jadi saya nggak dari awal saya nggak rekam. Tapi setelah itu saya rekam kok. Terakhir ini ada Bu, tertulis recording. Iya, saya rekam itu yang terakhir. Tertulis recording Bu tadi di awal.